Noldi adalah seorang pemuda yang berasal dari Dusun Kalamio, Desa Marante, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Dia adalah seorang tukang ojek yang begitu gigih berjuang karena kerasnya hidup. Kalau hanya mendengar sebagai tukang ojek, mungkin kita akan merasa biasa-biasa saja. Tapi dari cerita Noldi bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Karena Noldi berjuang keras menjadi tukang ojek untuk melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah. Dari hasil ngojek di jalan berlumpur Seko, dia gunakan untuk membiayai kuliahnya sendiri tanpa membebani keluarga. Karena ayahnya sudah lama meninggal sementara ibunya sudah bertahun-tahun terbaring sakit. Inilah perjuangan Noldi di jalur berlumpur Seko. Tak jarang ia berusaha untuk memperbaiki jalan meski hanya menggunakan alat seadanya. Jadi ternyata Noldi ini ngojek bukan hanya pada hari libur saja. Sejak semester pertama Noldi menjalani rutinitas yang luar biasa. Kata Noldi ini kuliah dari Senin hingga Kamis. Lalu setelah kuliah selesai di hari Kamis jam 2, Noldi langsung berangkat dari Palopo menuju ke Sabang untuk mengikat barang-barang yang akan diojek menuju ke Seko. Setelah itu Noldi langsung berangkat, tak peduli sore ataupun malam. Noldi tetap berangkat hari itu juga tanpa membuang-buang waktu. Dan setelah Noldi tiba di Seko, kemudian langsung mengikat barang kembali untuk dibawa kembali ke kota hari itu juga. Kadang hanya sejam di rumahnya, kemudian langsung balik ke kota. Tetapi pada saat hari libur biasanya dia akan nginap guys di rumahnya semalam baru kembali ke kota. Jadi Noldi ini tidak pandang waktu, siang ataupun malam dia tetap harus balik ke kota karena dia harus mengejar waktu, apalagi saat aktif kuliah. Ini adalah motornya saat terjatuh. Suka duka dalam perjalanan menuju ke Seko banyak ia rasakan. Tak jarang ia harus melalui perjalanan ke Seko seorang diri di malam hari. Saya ya sendiri di tengah hutan, jalan ke Seko, motor mogok, bearing rusak, terus tidak ada cadangan. Jadi catatan buat teman-teman, kalau bisa, kalau ada rencana tak ke Seko, bawa ki persiapan memang kayak lahar, banyak-banyak lahar gear, lahar tromol, ban dalam. Karena jangan sampai kayak begini, saya harus kembali lagi jalan kaki sendiri ke Pelandoang dari Lassa, sendiri jalan kaki malam-malam gelap. Nggak ada siapapun. Noldi berjalan kaki dari Lassa sampai ke Pelandoan sendirian di tengah hutan guys, karena motornya mogok. Jadi Noldi berjalan kaki ke Pelandoan untuk membeli alatnya, kemudian nanti akan kembali lagi ke Lassa untuk memperbaiki motornya. Kata Noldi, ia sering berangkat dari Seko jam 10 malam, kemudian tiba di Palopo jam 6 pagi. Kemudian jam 7 ia harus ke kampus. Itu semua dia jalani sepanjang masa kuliah hingga semester akhir. Karena selain membiayai kuliahnya, ia juga harus membayar cicilan motor yang dia gunakan untuk ngojek. Nah, seperti inilah dalam perjalanan ke Seko. Saat motor mogok, maka akan didorong seperti ini guys. Coba perhatikan ya, sebenarnya ada 3 orang yang dorong, tetapi karena jalannya jelek sudah membentuk parit-parit yang dalam seperti ini, yang kami biasa istilahkan sebagai terowongan. Jadi mau tidak mau cara dorongnya harus seperti itu guys. Terlihat lucu sekaligus menjadi hiburan buat mereka. Noldi ngojek bukan hanya di hari-hari libur saja, tetapi pada saat musim kemarau kadang hari Senin juga berangkat ke Seko untuk ngojek. Tetapi PP selepas kuliah dia langsung berangkat ke Sabang mengikat barang, kemudian lanjut ke Seko, dan tiba di Seko dia langsung mengikat barang kembali untuk dibawa ke kota seperti beras, kopi, kakao ataupun manusia. Manusianya tidak diikat ya guys. Setelah itu Noldi kembali berangkat ke kota malam-malam. Tak jarang motornya akan mogok di jalan seperti ini guys, karena jalan yang dilalui
lalui memang luar biasa. Yang di depan itu adalah mobil-mobil yang akan berangkat ke Seko. Mereka sering memperbaiki jalan seperti ini saat jalan sulit untuk dilalui, tetapi apalah daya karena mereka hanya menggunakan alat seadanya. Walaupun sudah diperbaiki, tetapi nanti akan kembali lagi seperti semula, guys. Orang-orang mungkin akan kaget saat mendengar ongkos ojek ke Seko, tetapi untuk mendapatkan uang segitu itu butuh perjuangan, guys. Saya tidak pernah merasa bahwa saya menyesal mengeluarkan uang yang banyak untuk biaya ojek ke Seko karena itu sebanding dengan perjuangan mereka, guys. Mereka berjuang menjadi tukang ojek ke Seko karena kerasnya kehidupan. Ada anak istri yang harus dibiayai atau orang tua yang harus diperhatikan, atau seperti Noldi berjuang untuk biaya kuliahnya. Noldi akan menerima barang-barang apa saja yang bisa ia bawa, seperti saat ia membawa motor ini, guys. Luar biasa ya, pemuda yang memiliki semangat yang tinggi untuk meraih cita-citanya. Tak peduli hujan badai siang malam, tetap ia terjang. Menurut kakaknya, Noldi ini tidak pernah mau membebani keluarga. Tak jarang kakaknya ingin memberinya uang, tetapi Noldi selalu bilang kalau Noldi masih memiliki uang. Ini bukan sedang beristirahat, guys, tetapi sedang menunggu motor yang sedang diperbaiki. Seperti inilah perjalanan ke Seko. Tak jarang motor-motor akan tinggal di tengah jalan seperti ini ketika motornya tiba-tiba rusak. Seperti ini saat motor Noldi mengalami kerusakan di jalan. Tetapi mereka tetap menikmati. Saat seperti ini biasanya kalau mereka membawa bekal, mereka juga akan menikmatinya di sini. Apalagi saat perut sudah mulai lapar. Kini Noldi sudah bisa lega dan berbangga. Gelar sarjana sudah diraihnya dari hasil keringat sendiri. Kini ketika impiannya sudah tercapai, rasa haru pun menyeruak. Kalau diingat-ingat rasanya mau menangis, Kak, kata Noldi kepada saya. Karena begitu kerasnya perjuangan untuk meraih impian itu. Meski waktunya ia korbankan untuk meraih impiannya selama ini, ia tak pernah menyesal karena impian itu sekarang sudah menjadi kenyataan. Noldi hanyalah salah satu dari banyaknya pemuda Seko yang berjuang dengan gigih untuk melanjutkan pendidikan dan meraih cita-cita. Seko mungkin terpencil, tapi dari daerah ini lahir jiwa-jiwa yang tangguh yang mendobrak keterbatasan dengan ketekunan dan mimpi. Noldi adalah salah satu bukti bahwa semangat bisa menembus jarak dan rintangan apapun. Sekarang ia sudah berhasil meraih impiannya menjadi sarjana. Dalam hati terukir doa, menanti takdir dari Sang Khalik. Setiap detik ku ukir harapan, dengan sabar ku jalani penantian. Sabar dalam penantian, senantiasa ku panjatkan doa. Yakin ku cinta sejati kan datang di waktu yang tepat, insya Allah. Setiap malam